Hai, ini untuk menjawab pertanyaan Jeffrey minggu lalu tentang kenapa Tuhan seolah-olah ngizinin Daud untuk berbohong gitu, white lie untuk keuntungan bangsa Israel. Bohong white lie itu dosa atau enggak? So kita mulai dari 1 Samuel 27 sampai 1 Samuel 30 supaya kita ngerti seluruh konteksnya gitu. Kita mulai dari 1 Samuel 27 ya, ayat 1. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya sendiri, bagaimanapun juga suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri ke negeri orang Filistin. So di ayat 1 gitu kita langsung tahu gitu, Daud itu berpikir dengan dalih di hatinya sendiri gitu. Dia nggak nanya Tuhan, dia pakai logikanya sendiri, pakai feelingnya sendiri. So belum tentu ini rencananya Tuhan, bisa saja ini rencananya dia sendiri. Karena apa? Karena dia capek dikejar-kejar sama Daud, dikejar-kejar sama Saul. Dia capek dalam hidup dalam penuh tekanan gitu loh. Dia mau keluar dari semua ini gitu loh. And he decided to go, that's it. And bangsa Filistin merupakan tempat yang paling aman buat dia gitu. Dan dia bawa 600 keluarganya, pasukannya semua pergi dan bertemu raja Filistin yang bernama Raja Akis. And kita lihat kalau di ayat keempat, dia Saul tahu setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Dan seolah-olah Tuhan biarin Saul nggak mencari dia lagi gitu. Jadi Daud bebas dari tekanan itu. Seolah-olah jadi kalau kita lihat, ini memang jalannya Tuhan buat Daud. Memang Tuhan yang suruh Daud untuk pergi ke sana. Seolah-olah, belum tentu. Karena apa? Daud punya masalah, dikejar-kejar sama Saul. Akhirnya dia mengambil suatu keputusan untuk pergi ke negeri Filistin dan Saul nggak ngejar dia. Seolah-olah sementara waktu masalah itu beres. Sama kayak kita gitu dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak masalah yang kita harus ngambil keputusan gitu. Dan begitu kita ngambil satu keputusan, belum tentu itu yang maunya Tuhan gitu. Mungkin kelihatannya seperti keinginannya Tuhan, tapi belum tentu. Dan kelihatannya mungkin masalah itu hilang sebentar, solusi datang sebentar, belum tentu. Dan kita lihat ayat kelima. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarkanlah diberikan kepadaku tempat di mana salah satu kota yang datar supaya aku bisa tinggal jauh dari kerajaanmu. Dan kayak Daud tuh pura-pura merendah, dia nggak mau tinggal di ibu kota, dia mau tinggal di tempat yang jauh dari raja itu. Buat apa? Supaya raja itu nggak bisa ngeliat akan tingkah lakunya. Dan kita lihat ayat-ayat selanjutnya apa? Daud merampok, membunuh semua orang-orang suku-suku, bangsa-bangsa asing yang di perbatasan Judah dan Filistin. Kesannya baik pertama, kelihatannya itu Daud demi kebaikan Israel, demi kebaikan Tuhan, belum tentu. Ini keinginan yang egois banget. Karena apa? Karena dia pikir kalau dia suatu hari jadi raja Israel, ini akan membantu dia banget. So ini dari mulai yang keinginan dia sendiri yang egois. Udah gitu kedua karena apa? Ia bisa mendapat hasil rampasan semua itu, harta bendanya semua itu. Daud mulai tergiur akan harta benda. Daud mulai melihat keindahan dunia ini. Dan kita lihat di 1 Samuel 28 akhirnya apa? Tuhan gak tinggal diam gitu melihat semua ini gitu. Tuhan gak suka orang Kristen yang melakukan dosa atas namanya gitu. Tuhan mulai menekan Daud. Tuhan mulai memecat kehidupan Daud supaya dia sadar gitu. Kita lihat 1 Samuel 28, Raja Akis berkata kepada Daud, ini bangsa Filistin mau perang sama Saul, sama Israel. Dan si Raja Akis bilang, oke, Daud, lu ikut sama gua, kita perang sama Saul. Dan Daud bilang apa? Daud pusing, tapi Daud bilang apa? Pintar banget Daud. Di ayat kedua, 1 Samuel 28 ayat kedua. Jawab Daud kepada Akis, baik engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. You will know what your servant can do. Kedengarannya baik, tapi Daud itu nggak menjawab pertanyaan Akis. Ini pernyataan yang general banget bro. Kamu akan tahu apa yang aku dapat perbuat. Apa? Bantu bangsa Filistin nyerang Israel atau bantu Israel nyerang Filistin? Dia nggak bilang dia bakal berbuat apa. Dia cuma bilang, lu bakal lihat gue bisa ngapain. Ngapainnya apa nggak tahu. So Daud pinter banget, dia licik banget. Hampir berbohong tapi enggak. Tapi dosa, ini licik banget. Dan habis itu Tuhan memakai Akis untuk menyerang dia balik. Lalu Akis berkata kepadanya, sebab itu aku akan mengangkat engkau menjadi pengawalku pribadi sehingga sampai selama-lamanya. Daud kesal begitu mendengar jawaban itu. Kenapa? Karena dia nggak bisa tinggal di Ziklag lagi. Dia nggak bisa merampas suku-suku itu lagi. Dia nggak bisa ngumpulin kekayaan itu lagi tanpa ketahuan sama Raja Akis. Dia harus tinggal di sisi Akis selamanya. Dia nggak bisa mendapatkan segala kekayaan itu lagi. Dia kesel banget. Dan kita kalau baca 1 Samuel 29,
Akhirnya mereka mau perang, Daud datang ke depan. Tuhan buat orang-orang Filistin itu menolak Daud. Nggak mau, kita nggak mau, takut Daud berontak nanti. Akhirnya apa? Akis selalu memanggil Daud. 1 Samuel 29 ayat 6. Dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar bersama-sama dengan aku dalam tentara. Sebab aku tidak mendapat kejahatan padamu. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu, pulanglah, pergilah dengan selamat dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu. So,